Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 4 Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Hukum. Pada siang hari ini, kami akan melakukan persidangan perbuatan melawan hukum dalam jangka waktu lebih kurang 75 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 10 Januari 2021, sidang sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing pengadilan Muara Enim akan segera dimulai. Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan. Untuk itu, semua hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kemudian para pihak sudah dihadirkan di muka sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 04 garing perdata strip G garing 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum di antara Bijar Al-Ghifari DC Wijaya sebagai penggugat dan Direktur PT Pastif Global Utama sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada pihak penggugat, apakah saudara penggugat dihadiri atau diwakili? Diwakili yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Bijar Al-Ghifari DC Wijaya. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin berbicara. Baik, silakan duduk kembali. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Saya Regawan Satria, alamat kantor saya Jalan Wai Karun nomor 6, Sawasari 3, Yosorejo, Kota Metro. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat dihadiri atau diwakili? Diwakili yang mulia. Anda bertugas sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, yakni Adwari Wilham sebagai PT Direktur Pasifik Global Utama beralamat Desa Pulau Agung, Kecamatan Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Silakan kuasa hukum tergugat mohon maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin berbicara. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, saya Rofil Fando SH dan rekan-rekan, advokat dan konsultan hukum beralamat di 3 Arah Mudah, lantai 8, kantor taman T3.3, kantor 8 TP6-8 TP7, Jalan Dr. Gede Anak Agung Gede, Agung kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, nomor 12.150. Baik, karena pihak tergugat telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana? Kuasa hukum penggugat? Siap?
Bagaimana kuasa hukum tergugat? Siap. Baik yang mulia. Apakah para pihak akan mengajukan mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Baik yang mulia, kami akan mengikuti mediator dari pengadilan. Kuasa hukum tergugat? Kami akan mengikuti mediator dari pengadilan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Panitra? Senin tanggal 17. Apakah ada persidangan minggu depan? Tidak yang mulia. Tidak ada. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 17 Februari tahun 2021. Di Pengadilan Negeri Muara ini kepada pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat pengadilan dan pengadilan sidang hari ini segera ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 17 Januari 2021, sidang sengketa tanah yang kedua dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Indra, siap? Siap. Bagaimana anggota hakim, siap? Siap. Bagaimana anggota hakim, siap? Siap, Majelis. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor register 04 garing perdata strip G garing 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara pergugatan perbuatan melawan hukum antara Bijar Al-Ghifari DC Wijaya sebagai penggugat dan Direktur PT Pasif Global Utama sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan antara pembacaan gugatan saudara kuasa hukum penggugat. Apakah saudara siap untuk dengan gugatan saudara? Siap, Majelis. Silakan baca surat kuasa hukum tergugat. Baik majelis, dengan ini saya sebagai kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap PT Pasifik Global Utama yang beralamat di Menara Anugrah 8 Kantor Taman E3.3 Lot 8.6 Jalan Megar Kuningan Barat nomor 8.7 RT1 RW 2 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12.950 selanjutnya disebut tergugat. Adapun alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah satu, bahwa penggugat mempunyai 2 bidang tanah, yaitu satu bidang tanah seluas 7.098 meter persegi ukuran 42 kali 169 yang terletak di Mate Ginting Dusun 4 Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas tanah sebagai berikut. Utara tanah PT Pasifik Global Utama, selatan tanah PT Bukit Asam, barat tanah PT Pasifik Global Utama, timur tanah PT Pasifik Global Utama. Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan orang tua penggugat yang telah dikuasai oleh penggugat dari tahun 2009 dan di atas tanah tersebut pernah didirikan sebuah pondok atau rumah kayu. 2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 penggugat pernah dipertemukan dengan pihak manajemen PT Pasifik Global Utama oleh Camat Tanjung Agung di kantor Camat Tanjung Agung. Karena pihak PT Pasifik Global Utama bermaksud untuk membeli 2 bidang tanah milik penggugat seluas 7.098 meter persegi dan seluas 1.300 meter persegi, akan tetapi pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan jual beli antara penggugat dan pihak manajemen PT Pasifik Global Utama. 3. Bahwa tanah milik penggugat seluas 7.098 meter persegi dan 1.300 meter persegi tersebut bersebelah dengan tanah milik keluarga penggugat yang telah bersertifikat nomor 38
dibeli oleh PT Pasifik Global pertama dengan harga 400.000 per meter dan telah dilakukan penambangan batu bara yang terkandung di dalamnya. 4. Bahwa 2 bidang tanah milik penggugat seluas 7.098 meter persegi dan 1.300 meter persegi tersebut di atas belum dicapai kesepakatan pembelian antara penggugat dengan tergugat. Akan tetapi sejak tahun 2019 tergugat secara sepihak atau tanpa persetujuan penggugat sebagai pemilik tanah telah melakukan penambangan batu bara di dalam tanah milik penggugat tersebut, di mana penggugat sampai saat ini tidak pernah menerima pembagian hasil dari penambangan batu bara di dalam tanah milik penggugat tersebut oleh tergugat. Oleh karena itu, perbuatan tergugat tersebut jelas ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. 5. Bahwa tergugat tanpa izin dari penggugat telah melakukan penambangan batu bara di tanah milik penggugat seluas 7.098 meter persegi dan tanah milik penggugat yang seluas 1.300 meter persegi yang berada di Matu Ginting, Dusun 4, Desa Perluan Kampung, Kecamatan Tanjung Barat, Kabupaten Muara Enim, dan atas penambangan batu bara yang dilakukan oleh tergugat di tanah milik penggugat tersebut. Tergugat belum pernah memberikan hasil dari batu bara yang diambil oleh tergugat dari tanah milik penggugat. Oleh karena itu, perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat. Kerugian material: 1. Kerusakan struktur tanah milik penggugat. 2. Hilangnya ribuan meter kubik batu bara yang terkandung di dalam tanah milik penggugat yang telah dikeruk atau diambil oleh penggugat tanpa izin oleh penggugat. 3. Hilangnya nilai ekonomis tanah milik penggugat karena telah ditambang oleh tergugat tanpa izin dari penggugat. Dan atas hal-hal yang merugikan penggugat tersebut menurut tafsiran dari penggugat secara ekonomis dari tanah milik penggugat seluas 7.098 meter persegi dan 1.300 meter persegi adalah 8.398 kali 500.000, total 4.199.000.000 rupiah. Kerugian material: 1. Rasa marah, kecewa, dan merasa diperlakukan sewenang-wenang yang sangat mengganggu ketentraman penggugat atas perbuatan tergugat yang secara sewenang-wenang menyerobot, merusak, dan mengambil hasil tambang batu bara dari dalam tanah milik penggugat tanpa persetujuan penggugat. Dan atas kerugian imaterial ini jika dinilai dengan uang, maka penggugat menuntut penggantian kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Jumlah kerugian keseluruhan material dan imaterial adalah 4.199.000.000 rupiah. 7. Bahwa tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. Oleh karena itu, tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada penggugat dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. 8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan supaya kerugian penggugat tidak bertambah banyak, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua berkenan memutuskan dengan memerintahkan kepada tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara di atas tanah milik klien kami tersebut selama persidangan perkara aqua berjalan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Bahwa ada banding kasasi dan perpres pasal 191 RDG. 9. Bahwa oleh karena telah nyata kerugian yang telah diderita oleh penggugat, maka cukup beralasan apabila tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari setiap lalai melaksanakan putusan ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, majelis hakim yang memeriksa perkara aqua memutuskan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat, yaitu
Satu, kerugian material 4.199.000.000 rupiah. Kerugian imaterial 1 miliar rupiah. Jumlah kerugian keseluruhan material imaterial adalah 5.199.000.000 rupiah. 5. Memerintahkan tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan penambangan batubara di atas tanah milik klien kami tersebut selama persidangan perkara akuo berjalan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Kalau ada banding, kasasi, dan perpres pasal 191 MTG. 6. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari setiap lalai melaksanakan putusan ini. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya. Mohon kami kuasa hukum penggugat. Baik, silakan untuk kembali. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Maaf yang mulia, selaku tergugat kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami memohon waktu seminggu untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Bagaimana surat kuasa hukum penggugat? Apakah di waktu 7 hari sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali di hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 24 Januari. Baik, karena pihak penggugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 24 Januari 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat dan para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa mewakili kembali. Sidang akan ditunda selama 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 24 Januari 2021, sidang ketiga sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang perkara dengan nomor register 04 garing perdata strip G garing 2021 Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ginca Agifari GC Wijaya sebagai penggugat dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah pihak tergugat siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilakukan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Apabila sudah siap, silakan bacakannya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya akan membacakan surat jawaban tergugat. Saya Nurfadil Esa dan rekan sebagai kuasa hukum Adewali Ilham bersama ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh saudara Bijak Agifari GC Wijaya sebagai penggugat dalam perkara kesalahan nomor 4 garis miring PD Perdata G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pertama, dalam eksepsi bahwa tergugat menolak sebuah dalil dari penggugat karena hal-hal yang didalilkan dalam surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak dilandasi fakta-fakta hukum yang sesungguhnya melalui kebenaran yang diakui secara tegas oleh tergugat. Eksepsi kurang pihak. Dua, bahwa tergugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, memegang izin usaha pertambangan operasi produksi batubara, IUP strip OP batubara nomor 219 garis miring KPTSB garis miring Taman Siben garis miring 2012 tentang
tertanggal 10 Februari 2012 berlokasi di wilayah desa Senyambung, Desa Tanjung Lalang dan Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ketiga, bahwa di bidang gugatan tersebut penggugat berdalilkan mempunyai 2 bidang tanah, yaitu 1 bidang tanah seluas kurang lebih 7.900 meter persegi terletak di Mati 4 Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas utara tanah PCP Global Utama, selatan tanah PT Kasam, barat tanah PT Pasif Global Utama, timur tanah PT Kasam. Bahwa tanah tersebut berasal dari hibah oleh Siti Arifah pada tanggal 4 April 2018. B1 bidang tanah seluas kurang lebih 1.300 mm persegi terletak di Mati Ginting, Dusun 4, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas utara tanah PT Pasif Global Utama, selatan tanah PT Kasam, barat tanah PT Pasif Global Utama, timur tanah PT Kasam. Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan kedua orang tua penggugat yang sudah dikuasai oleh penggugat sejak tahun 2009. 5. Bahwa terhadap suatu bidang tanah yang dijalankan penggugat seluas kurang lebih 7.098 meter persegi tersebut, tergugat telah melakukan pembebasan dengan saudara Meli Mahesti dengan luas tanah kurang lebih 5.000 meter persegi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 6. Bahwa transaksi pembebasan lahan tersebut dengan saudara Meli Mahesti dilakukan berdasarkan surat permohonan pembebasan lahan nomor 80/SRT/KHF/S/2018 dari kantor hukum dan partner selaku kuasa hukum saudara Yoga Putra Dado. 7. Bahwa saudara Yoga Putra Dado adalah salah satu ahli waris dari almarhum Kesi Fitriani bersama dengan ahli waris lainnya yang masih hidup, yaitu Indah binti Tahiyung dan Dela binti Tungkok, sebagaimana surat pernyataan ahli waris tertanggal 27 September 2018. Ke-7. Bahwa kedua ahli waris Indah binti Tahiyung dan Dela binti Tungkok telah bersepakat memberi kuasa kepada saudara Yoga Putra Dado untuk mengurus, membuat dan menandatangani surat-surat termasuk menerima pembayaran berhubungan dengan harta peninggalan almarhum Kesi Fitriani. 8. Bahwa almarhum Kesi Fitriani sebelum meninggal dunia ada memiliki sebidang tanah terletak di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batasnya sebelah barat dengan tanah Nurmala Kurniati, sebelah timur dengan tanah Desti Alfiana, sebelah utara dengan SD Negeri 07 dan sebelah selatan dengan tanah Heri Setiawan. B. 1 bidang tanah seluas kurang lebih 1.300 meter persegi terletak di Mati Ginting, Dusun 4, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas utara tanah PCP Global Utama, selatan tanah PT Pasif Kasam, barat tanah PT Pasif Global Utama, timur tanah PT Kasam. Bahwa total tanah tersebut berasal dari warisan kedua orang tua penggugat yang sudah dikuasai oleh penggugat sejak tahun 2008. Bahwa setelah almarhum Kesi Fitriani meninggal dunia, diketahui tanah tersebut telah diperuntukkan untuk membangun bangunan tambahan SD Negeri 07 Pulau Panggung, dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa tanggal 21 Maret 2014, tanah almarhum Kesi Fitriani tersebut ditukar guling atau diganti dengan tanah desa dengan luas kurang lebih 20.000 meter persegi atau 2 hektar yang ditandatangani oleh Ban Antara selaku tokoh ditandatangani oleh Soleh selaku tokoh masyarakat Pulau Panggung dengan almarhum Ayu Widya yang pada waktu itu bertugas sebagai mewakili ahli waris dari almarhum Kesi Fitriani. 10. Bahwa tanah desa yang ditukar guling dengan tanah almarhum Kesi Fitriani tersebut terletak di antara Mati Ginting, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batasnya sebagai berikut. Utara tanah PT PGU dalam kurung DH tanah Muluk Polis, selatan tanah PT PGU dalam kurung DH dalam kurung H tanah Mukrimin, barat tanah PT PGU dalam kurung D strip garis miring H tanah Mukram, timur tanah PT PGU dalam kurung D strip H tanah Yudi. 11. Bahwa almarhum Siti Nur Alifah dalam menandatangani surat keterangan tukar guling tertanggal 21 Maret 2014 bertindak sebagai wakil ahli waris dalam almarhum Kesi Fitriani pada tanggal 11 Januari 2015. Almarhum Siti Nur Alifah meninggal dunia dengan demikian status hukum tanah tukar guling tersebut adalah milik ahli waris yang masih hidup, yaitu saudara Yoga Putra Dado bin Sudongki, Indah binti Tahiyung dan Dela binti Tungkok. 12. Bahwa pada waktu saudara Yoga Putra Dado dan ahli waris lainnya mengetahui tentang tukar guling tanah tersebut, ternyata setelah ditelusuri dari luar sekitar 2 hektar dengan tersisa hanya kurang lebih 5.000 hektar persegi, dan berdasarkan informasi dari keluarga di Pulau Panggung, akan tersebut tanah telah digarap oleh saudara Bijar Alkifari JC Wijaya atau penggugat. 13. Bahwa oleh karenanya menggarap usul lahan tukar guling itu adalah penggugat,
Saudara Yoga Putra Dado dapat menemui penggugat di rumahnya dan menyampaikan bahwa tanah yang digarap penggugat tersebut adalah merupakan pangkat dari saudara Yoga Putra Dado dan saudaranya yang masih hidup yang merupakan cucu kandung dari almarhum Desi Putriani dan oleh karenanya merupakan ahli waris yang sah. Saudara Yoga Putra Dado telah menyampaikan dan meminta kepada penggugat untuk tidak mengajarkan atau mengurus lagi tanah hasil tukar guling tersebut. 14. Bahwa selanjutnya secara lisan saudara Yoga Putra Dado menjelaskan kepada penggugat bahwa saudara Yoga Putra Dado dan ahli waris lainnya adalah pemilik yang sah atas lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi dan meminta tergugat untuk tidak boleh melakukan transaksi dengan pihak manapun juga selain saudara Mary Messi. 15. Bahwa oleh karena permintaan untuk menerbitkan surat atas tanah tersebut belum dikabulkan, maka saudara Yoga Putra Dado melayangkan permohonan ke Kecamatan Tanjung Agung agar berkenan untuk mediasi untuk permasalahan tukar guling tersebut. Berdasarkan itu, pihak Kecamatan Tanjung Agung mengeluarkan surat undangan untuk saudara Yoga Putra Dado, Bijal Algifari JC Wijaya, ada Pulau Panggung serta pihak perusahaan atau tergugat untuk memediasi permasalahan tersebut. Namun pihak Bijal Algifari JC Wijaya atau penggugat tersebut serta ada Pulau Panggung tidak menghadiri undangan mediasi tersebut. 16. Bahwa penggugat tidak mengundangkan undangan tersebut mediasi dari kecamatan, padahal kesempatan tersebut sangat untuk menceritakan riwayat penguasaannya atas tanah tersebut karena berlarutnya permasalahan ini apalagi dengan adanya bagian yang mengambil longsor. Saudara yang berada di rumah kuasa hukumnya tentang terus segera melakukan pembebasan setelah hasil terguling tersebut. Permohonan putusan berdasarkan uraian dan alasan yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat memohon pada majelis hakim yang mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat sebagai gugatan kurang pihak atau plurium itis consortium dan karenanya penggugat tidak dapat diterima net on progressing per record. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Membebankan kepada penggugat bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Permohonan kami kuasa hukum penggugat pada dasar. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat atas ekspresi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat apakah sudah mengerti dengan ekspresi dan jawaban dari pihak tergugat? Baik, dari persilakan kepada pihak penggugat, apakah akan membacakan replik secara langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih. Untuk saat ini kami untuk meminta waktu menyiapkan replik. Baiklah, dengan pihak tergugat, dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Baik, yang mulia, bisa. Baik, kami berunding sebentar ya. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa kan Pak? Tanggal 1 Februari 2021, Selasa. Baik, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada 1 Februari 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim, dan dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat. Dan para pihak diperintahkan agar hadir di ruang persidangan kembali. Dengan ini sidang ditunda selama 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 1 Februari 2021, sidang keempat sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor register 04 garing perdata straight G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Bijal Algifari JC Wijaya sebagai penggugat dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan ini? Sudah yang mulia. Untuk pihak tergugat apakah sudah siap? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dengan perintah sidang yang akan lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum dan siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Silakan bacakan replik saudara. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu kemauan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim perkara nomor 4 garing perdata G/2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim. Dengan ini mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban tergugat. 1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas eksepsi tergugat dan tergugat tetap pada dalil gugatannya. 2. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil tergugat dalam eksepsi, mengingat dalil-dalil eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik itu kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif. 3. Bahwa eksepsi pihak yang diajukan tergugat tidak beralasan hukum dengan alasan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara akwa adalah tanah sah milik penggugat yang didapat dari hibah dan warisan orang tua penggugat sendiri dan tidak ada hubungannya dengan milik mesti dan normal. Bahwa yang berhak menentukan pihak-pihak yang harus digugat adalah penggugat sendiri dan objek yang disengketakan harus ada hubungan sedemikian rupa sehingga pihak-pihak lain tersebut layak untuk dijadikan pihak tergugat. Bahwa selama penggugat menguasai kedua tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengklaim ataupun keberatan atas penguasaan tanah tersebut baik itu dari milik mesti ataupun normal. 4. Bahwa tergugat mengendalikan telah melakukan pembebasan terhadap lahan milik penggugat dan memberikan uang pembebasan kepada orang yang bernama Dr. Dado. Dalil yang menunjukkan pengakuan tergugat sendiri bahwa tergugat telah melakukan keliruan sebab melakukan pembebasan lahan milik penggugat dan bukan pemilik dari lahan tersebut. Jadi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah kesalahan tergugat sendiri dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan dasar eksepsi kurang pihak. 5. Bahwa belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta waris dari Desi Fitriani, setelah belum pernah ada pula putusan pengadilan yang menyatakan tanah objek sengketa tanah adalah milik Dr. Dado. Jadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak mempunyai dasar hukum. 6. Bahwa begitu juga tentang objek sengketa tanah yang luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi selama penggugat menguasai tanah tersebut belum pernah ada klaim dari Nurmala selama ini. Berdasarkan uraian-uraian di atas, layaklah secara yuridis eksepsi tergugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil tergugat dan tetap pada dalil gugatan penggugat. 2. Bahwa penggugat mohon seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan tergugat. 3. Bahwa apa yang didalilkan tergugat mengenai pembebasan lahan yang dilakukan kepada Dr. Dado adalah sebuah keliruan yang fatal, sebab penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Dr. Dado untuk melakukan permohonan pembebasan terhadap tergugat. Di samping itu, tanah milik tergugat bukanlah tanah waris dari almarhum Desi Fitriani sebagai didalilkan oleh tergugat. 4. Bahwa tergugat sendiri mengakui belum melakukan pembebasan kepada siapapun terhadap lahan milik penggugat yang seluas kurang lebih 1.300 meter persegi. 5. Bahwa tergugat sendiri mengakui tidak ada dukungan dari Kepala Desa Pulau Panggung sebagai pemerintah yang sah, yang sangat mengetahui bahwa lahan seluas kurang lebih 7.098 meter persegi tersebut adalah milik penggugat dan bukan milik dari Kaliman. 6. Bahwa adanya pengakuan dari tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 1.300 meter persegi dan kurang lebih 7.098 meter persegi adalah milik penggugat dan kondisi kedua objek sengketa tersebut telah rusak akibat perbuatan tergugat, sehingga sangat jelas tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 7. Bahwa dengan dibantahnya semua dalil tergugat tersebut, maka penggugat tetap pada dalil gugatannya. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan penggugat tersebut, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang aman sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagai tercantum
Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan replik yang diajukan para pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan replik di atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik di atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik di atas replik yang telah dibacakan oleh surat kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? 8 Februari 8 Februari hari. Selasa. Ada sidang agenda minggu depan? Tidak. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 8 Februari 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan kepada para pihak yang diperintahkan agar datang menghadapi sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda selama 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 8 Februari 2021, sidang kelima sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Baik, terima kasih teman Panitra. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 04 garing perdata strip G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara gugatan perbuatan menghukum akan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan? Baik. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka sidang hari ini pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat atau mewakilinya sudah siap dengan dupliknya? Silakan bacakan duplik saudara kepada kuasa hukum penggugat. Mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, terima kasih. Saya rekan dari Aroki Novando SA. Bersama ini tergugat mengajukan duplik atas replik penggugat tertanggal 5 Juli 2021 dalam perkara perdata nomor 04 dari perdata titik G dari 2021 dari Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam pokok perkara 13 bahwa tergugat tetap pada jawaban dan eksplinya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. 14 bahwa dalil-dalil yang disampaikan tergugat dalam eksepsi di atas menjadi kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil tergugat dalam pokok perkara ini. 15 bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam Republik huruf D angka 3, 4, 5, dan 6. Bahwa sikap pemerintahan desa Inkasukades Pulau Bangku yang belum menerbitkan surat atau dokumen tanah kepada Yoga Putra Dadut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas hak dari penggugat. Justru sikap penggugat dan Kades Pulau Bangku yang tidak menghadiri undangan Camat Tanjung Agung dalam pertemuan tanggal 29 Oktober 2018 dapat keterangan.
tidak selaku tokoh masyarakat Pulau Panggung adalah juga sebagai desa Pulau Panggung. Dengan demikian, maka riwayat atau kronologis tukar guling tanah tersebut sangat dipahami oleh Kades Pulau Panggung. Masyarakat desa tentang tukar guling tanah almarhum Kesi Fitriani dengan tanah desa Pulau Panggung adalah tolak klaim atas tanah objek sengketa oleh Yoga Putra Dado oleh saudara-saudaranya. 16. Bahwa dengan telah dilakukan pembedaan atas tanah yang terjadi oleh perkara aku, maka dalil penggugat yang menuduh tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan oleh karenanya harus dikesampingkan atau dinyatakan tolak. 3. Permohonan putusan berdasarkan uraian dan alasan yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat maka memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aku untuk memutuskan sebagai berikut. Eksepsi 1 mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat sebagai gugatan kurang pihak plurium litis constrium dan karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima. It advantage verclair dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Membebankan kepada penggugat atau membayar seluruh yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan di atas duplik yang pihak tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat dalam waktu 7 hari? Mohon maaf yang mulia, kami tidak setuju dalam waktu 7 hari. Kami rasa 3 hari saja sudah cukup yang mulia. 3 hari ya. Bagaimana kuasa hukum penggugat dalam waktu 3 hari? Apakah setuju? Setuju yang mulia. Panitra telah dibantu 3 hari ke depan hari apa? Jumat 11 Februari 2021. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kepada hari Jumat 11 Februari 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan pihak diperintahkan agar didatang menghadap sidang tanpa diwakili kembali. Dengan ini sidang ditunda selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 11 Februari 2021, sidang ke-6 sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Sidang perkara perdata dengan nomor register 04 garing perdata strip G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim tentang perkara gugatan melawan hukum akan nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah surat kuasa hukum sudah siap untuk melakukan persidangan? Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melakukan persidangan? Siap yang mulia. Baik. Baiklah, sidang akan dilakukan sesuai dengan perintah sidang lalu. Agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan barang buktinya? Siap yang mulia, pada siang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat. Pada surat kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk mengajukan bukti-bukti suratnya. Baik, dimulai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tolong hakim anggota dibantu.
Baik, saya akan membacakan surat barang bukti. Yang pertama ada fotokopi kartu tanda penduduk milik tergugat menerangkan sebagai barang bukti identitas penggugat. Yang kedua, fotokopi surat pernyataan hibah tertanggal 4 April 2018 menerangkan sebagai bukti bahwa benar penggugat mendapatkan hibah dari Nurmala ukuran 42 kali 169 yang terletak di Mata Genting, Dusun 4, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas utara tanah PT Pasifik Global Utama, selatan tanah PT Bukit Asam, barat tanah PT Pasifik Global Utama, timur tanah PT Bukit Asam yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Panggung. Yang ketiga, ada foto kopi surat pernyataan pengakuan tanah tertanggal 4 April 2018 menerangkan sebagai bukti bahwa benar ada pengakuan hak kepemilikan tanah yang diketahui atau disahkan oleh Kepala Desa Pulau Panggung. Yang keempat, ada fotokopi surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 4 April 2018 menerangkan sebagai bukti bahwa benar penggugat membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang diketahui dan ditanda tangani juga oleh Kepala Desa Pulau Panggung. Baiklah, berdasarkan argumentasi, analisa dan alat bukti, penggugat dalam perkara gugatan nomor 4 garing perdata TTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim menyimpulkan sebagai berikut. 1. Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. 4. Unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, ada satu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum, perbuatan ini mencakup perbuatan sesuatu dalam arti aktif dan tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum dan berbuat kewajiban itu timbul dari hukum. 2. Perbuatan itu melawan hukum. Untuk melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai tindakan berikut. Perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 3. Kerugian material. Kerusakan struktur tanah milik penggugat, hilangnya ribuan meter kubik batu bara. Yang keempat, terdapat kerugian bagi korban. Mengenai kerugian dalam perkara aku telah dijabarkan panjang lebar dalam keterangan sebelumnya. Pada intinya, terdapat kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh penggugat. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang dilanjutkan kembali pada hari Jumat 18 Februari 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang akan ditunda selama 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 18 Februari 2021, sidang ke-7 sengketa tanah dengan nomor perkara nomor 04 garing perdata G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Pada hari ini, Jumat 18 Februari tahun 2021, sidang perkara perdata dengan nomor register 04 garing perdata strek G garing Pengadilan Negeri Muara Enim akan dibuka dan terbuka untuk umum.
Apakah pihak tergugat atau yang mempunyai sudah siap untuk mengajukan persidangan? Siap yang mulia. Sebelum persidangan dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia, upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak dapat mendapatkan titik yang diinginkan. Baiklah, sidang dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan yang diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan bersedia. Sebelum kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja yang mulia. Bagaimana? Cukup amarnya saja yang mulia. Baiklah. Putusan mengadili mengabulkan permohonan tergugat dalam kerugian materialnya sebesar 5.199 juta rupiah dalam kurang waktu paling lambat 24 bulan dan dapat dibayar secara diangsur. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat mengadili isi putusan dan memberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim, maka dapat diajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup dan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih.